administratif dan sebagainya. Ini besar, ini kebocoran ini besar. Maaf, saya selalu akan bicara masalah ini. Kita sudah lakukan langkah-langkah tadi oleh Ketua Den, masalah GovTech, sinkronisasi semua KL menjadi satu jaringan GovTech. Ini diperkirakan bisa kurangi kebocoran sampai dengan 40% dari pengeluaran kita. Nah, jadi ini saya minta dibicarakan nanti ya, mungkin oleh Menko nanti beberapa hari ini kita lihat, kita pikirkan dulu kita atasi COVID, berhasil kita, dan kita mampu banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar. Ada slide untuk memberitahu berapa langkah ini, langkah Pakistan ya. Ini hanya sebagai perbandingan. Jadi mereka menganggap ini sudah kritis, jadi dikatakan critical measures. Seolah bahwa ini bagi mereka seperti kita dulu waktu COVID. Mereka melaksanakan work from home, kerja dari rumah untuk semua kantor, pemerintah maupun swasta. 50% bekerja dari rumah. Kemudian hari kerja mereka potong hanya menjadi 4 hari. Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR, dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah. Mereka memotong semua ketersediaan BBM untuk semua kementerian, dan mereka mewajibkan 60% kendaraan pemerintah untuk tidak digunakan pada setiap saat. Kemudian mereka menghentikan semua belanja AC, ya, belanja kendaraan, belanja mebel dari semua lembaga pemerintahan untuk waktu yang tidak ditentukan. Mereka hentikan semua kunjungan ke luar negeri, kemudian mereka kurangi, tidak boleh menggunakan dana pemerintah untuk acara-acara pesta dan sebagainya. Kemudian semua lembaga pendidikan tinggi mereka pindah ke online. Kemudian semua sekolah berhenti untuk 2 minggu. Ya, mungkin ini menghadapi Idul Fitri. Ini hanya contoh, ya. Ini contoh. Maksud saya, ini ada berapa hari. Saya kira kita bisa mengkaji masalah ini, ya kan? Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan. Saya percaya 2-3 tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat konsumsi. Dengan demikian, kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa defisit kita tidak tambah. Bahkan cita-cita kita adalah kalau bisa kita tidak punya defisit. Sasaran kita adalah APBN kita harus balanced budget, itu paling ideal. Dan itu saya kira kita bisa lakukan, ya. Bahwa kita harus selalu ingat bahwa kita masih menghadapi masalah-masalah kebocoran, ya, tidak efisien, masalah-masalah under invoicing, under counting, manipulasi administratif dan sebagainya. Ini besar, ini kebocoran ini besar. Maaf, saya selalu akan bicara masalah ini. Kita sudah lakukan langkah-langkah tadi oleh Ketua Den, masalah GovTech,
sinkronisasi semua. Halo semuanya guys, kembali ke channel saya Poin Emas. Balik setiap komentar-komentar netizen untuk membahas tentang pemotongan gaji para DPR dan seluruh pemimpin negara. Anggaran pensiun DPR yang ditanggung negara dihapuskan. Mosok kerja 5 tahun dan pensiun seumur hidup. Pada kelihatan wajah-wajah koruptor dan mafianya kuat sekali. Kewe. MBG kebocoran yang besar 335 triliunan uangnya masuk ke yang punya SPPG atau orang yang punya modal. Kenapa MBG tak dibahas? Saya setuju pemotongan gaji wakil rakyat untuk kepentingan rakyat. Benar besarnya kekayaan alam ditambah besar hutang pajak-pajak di rakyat. Di manakah itu semua? Buat 5 juta saja per bulan. Yang sudah banyak perusahaan tak usah digaji. Bahkan gaji pun mereka mau. Gaji cuma sedikit, tunjangannya besar 10 kali lipat dari gaji. Potongan gaji sih kecil, potongan tunjangan dong. Setuju gaji DPR dipotong dan gaji harus sama ASN guru. Tunjangan seharusnya yang dilirik nggak logis, dir duit, tunjangannya ketimbang gajinya. 100% mereka kaya, bukan dan gaji bulanan. Gaji mah cuman buat beli bensin doang. Korupsi dibasmi dan MBG perlu dikaji. Jangan orang kaya juga dapat MBG, tapi khusus masyarakat biasa demi hetma negara. Anggaran tak usah digaji dan tunjangan-tunjangan pangkas selama BP pejabat sudah terlalu kenyang. Pejabat BP itu rubah monekentular kabinet jadi 35 kementerian, hilangkan wakil menteri, kurangi komisaris, kurangi gaji dan fasilitas anggota Dewan BKE, nominalnya rasional, tegakkan hukum, benarin tata kelola MBG, Kopdes bila perlu di moratorium. Setuju. Menurut saya lebih efektif kalau jumlah anggota DPR dan DPRD serta Bank Indonesia se-Indonesia dikurangi jumlahnya 50% saja. Itu sangat besar nominalnya. Karena kontribusinya sangat kecil dengan jumlah sebanyak yang sekarang atau ribuan orang. Kacau, guru diatur orang-orang bukan guru. Tukin Remon mainin mereka lancar tiap bulan tanpa alasan, tapi tujuan guru ditunda dan dipotong baru sampai nangis. Ikuti aja Pak program KDM biar uangnya untuk rakyat. Jangan dicontoh, harus segera mungkin diterapkan dan dikoruptor harus dihukum mati biar kami rakyat Indonesia merasakan kesetaraan. Harusnya wakil rakyat, kalau rakyatnya pakai motor, wakilnya naik sepeda motor. Jangan dibalik. Langkah penghematan yang dipimpin Pak Presiden menunjukkan keberanian dan fokus pada prioritas nasional, meminta kebajikan, dan para menteri juga mencerminkan pendekatan hati-hati dan terukur agar setiap kebijakan efisiensi tetap tepat sasaran tanpa mengganggu kinerja pemerintahan. Soal program MBG, jangan tengahnya adalah mengikuti pola India, hanya SD sampai SMP plus balita dan ibu menyusui. Anggaran yang diperlukan sekitar 135 triliunan per tahun. Angka yang logis sehingga APBN tidak sesak nafas. MBG di stop, itu luar biasa kebocoran. MBG yakin bocor. Sehat selalu Pak Presiden dalam lindungannya. Maaf Pak Prabowo, saya mau nanya apa indikasi keberhasilan COVID kemarin bagi Indonesia? Kalaulah hanya sekedar keluar dari keadaan COVID, agar suatu negara nggak hancur, saya rasa nggak juga semua negara di dunia ini semakin ada COVID kemarin,
sama aja bertahan, nggak ada tuh yang kudeta atau apa. Jadi kalau COVID 2019 itu disebut adalah keberhasilan bagi kita yang meneliti di lapangan. Enggak juga, kecil banget standarnya untuk dibilang ini kita berhasil. Lagian wajar aja berhasil, gorontolan dana hutang banyak. Dan satu lagi, maaf aja nih ya, kita semua paham lah, publik juga tahulah era COVID justru era kebocoran. Dana besar-besaran, nggak kira-kira, akui sajalah, banyak yang jual sertifikat COVID, banyak yang markup anggaran baju tenaga kesehatan, alat kesehatan pun di markup anggaran. Dan lucunya, para nakes yang di asrama COVID gajinya luar biasa besar banget. Ditambah di kulkasnya kasih Milo, susu, bahkan banyak banget sampai lubar pulang ke rumah. Lucu bukan? Terus pas disesuaikan anggaran pusat untuk itu semua besar banget. Ketimbang dana yang kucur ke bawah, ya ampun, yang semua publik tahulah ini. Pembicaraan di kalangan mahasiswa juga yang pendapatan agar lucu si miris belum keungkap. Banyak zaman Jokowi yang melempem hak kasus, fakta terjadi lapangan. Bukan menyalahkan Jokowi, tapi sampai kapan dibiarkan kebijakan ugal-ugal tercipta. Kalau ilah selalu ditutupi organisme, mereka akan kebijakannya akan selalu keu-keu, sebut aja INKN akan selalu di keu-keu IN. Padahal semua tahu ini ambisi proyek bagi-bagi, bukan lokasi inti saja, tapi lokasi sekitar penyangga IKN sudah dipeta-peta bagi kelompoknya, semua sudah tahulah ini. Memang harus seperti ini, jangan rakyat yang selalu dikorbankan, yang selalu disusahkan oleh negara. Ada jabatan yang nggak perlu juga dihapus. Wakil menteri itu untuk apa? Ngabisin duit negara aja, hapus aja jabatan yang nggak perlu, baik daerah dan pusat. Sederhanakan nomenklaturnya, banyak itu nggak perlu, cuman ngabisin uang aja, fungsinya malah nol untuk masyarakat. Kalau efisiensi HL yang akan dipangkas, malah tingkat paling bawah Pak Presiden. Tolong Pak, stop MBG, nggak usah gengsi. Jangan omong saja Pak, memang efisiensi itu harus dimulai dari pejabat atau Pak. Buktikan kalau memang punya rasa empati pada kondisi ekonomi negara yang ambai.